Saat melewati makam putraku, aku tak sengaja melihat mobil suamiku terparkir di sana. Padahal selama ini, dia tak pernah mengunjungi makam anaknya. Kulihat suamiku menangis dan berkata, "Saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap." Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Jarum jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 5:30 sore. Cahaya senja yang kelabu menyelimuti jalanan kota, memancarkan suasana yang entah mengapa terasa sama muramnya dengan isi hatiku. Setelah seharian penuh bergelut dengan tumpukan dokumen dan rapat yang menguras energi di kantor, seluruh tubuhku terasa remuk redam. Aku mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang, membiarkan alunan musik pelan dari radio menjadi satu-satunya teman. Namun, fokus pikiranku bukan pada kemacetan atau suara penyanyi di radio. Pikiranku selalu melayang pada satu hal yang tak pernah gagal menyergapku setiap kali aku melewati rute ini. Sebuah kompleks pemakaman umum yang besar, yang terhampar tak jauh dari jalan raya utama. Di sanalah, di bawah sebatang pohon Kamboja, yang kini pasti sedang meranggas, putra semata wayangku dibaringkan. Sudah hampir setahun berlalu sejak kepergiannya yang mendadak, tetapi rasa rindu itu, rasanya seperti luka yang tak pernah kering. Setiap tarikan napas terasa membawa beban kerinduan yang amat sangat. Seringkali, dorongan untuk membelokkan setir ke gerbang pemakaman itu begitu kuat. Aku ingin duduk di samping pusaranya, membacakan doa, dan membisikkan bahwa ibu sangat merindukannya. Namun, aku juga takut jika air mata yang sudah susah payah kutahan akan tumpah ruah dan tak bisa lagi dibendung. Hari ini, entah kekuatan dari mana datangnya, aku memutuskan untuk sedikit memperlambat laju mobil saat mendekati area tersebut. Aku hanya ingin melihat gerbangnya, mengirimkan doa dalam hati, dan merasakan kedekatannya. Meski hanya sekejap. Pandanganku menyapu area parkir yang sore itu tampak cukup sepi di depan kompleks pemakaman. Saat itulah jantungku seakan berhenti berdetak. Napasku tertahan di tenggorokan. Di antara beberapa kendaraan yang terparkir, aku mengenali sebuah mobil sedan hitam. Mobil itu, dengan plat nomor yang sudah kuhafal luar kepala, adalah milik suamiku, Dani. Aku mengerutkan kening, mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin aku salah lihat. Tidak mungkin salah. Itu mobil Dani. Pertanyaan besar yang dingin langsung muncul di benakku, mengalahkan rasa lelah dan rindu. Apa yang Dani lakukan di sini? Selama ini, Dani adalah orang yang paling keras menolak. Setiap kali aku mengajaknya berziarah, alasannya selalu sama. Ia belum kuat mental, atau sibuk sekali di kantor, dan harus lembur. Ia selalu terlihat dingin dan tertutup soal duka kami. Bahkan saat anak kami meninggal, ia tak meneteskan air mata sebanyak yang kupunya. Lalu, mengapa sekarang ia ada di sini, sendirian, tanpa memberitahuku sedikit pun? Rasa penasaran dan kecurigaan yang menusuk itu, tiba-tiba mengalahkan segalanya. Aku memarkirkan mobilku agak jauh, terhalang oleh pohon besar yang rimbun, agar tidak terlihat. Dengan gerakan sehati-hati mungkin, aku keluar dari mobil dan merapatkan jaketku. Angin sore yang berhembus kencang membuatku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang mulai merayap. Aku berjalan pelan memasuki area pemakaman. Mataku awas mencari sosok Dani. Awalnya, ada sedikit kehangatan yang muncul di dadaku. Mungkin, akhirnya ia luluh. Mungkin ia ingin waktu sendiri bersama kenangan putranya. Aku berniat untuk tidak langsung menyapa, ingin melihat ketulusannya dari kejauhan. Namun, harapanku langsung hancur. Langkahku terhenti ketika aku melihat sosok Dani dari kejauhan. Ia tidak berjalan menuju blok Mawar, tempat anak kami dimakamkan di sisi barat, di bawah pohon Kamboja rindang. Dani justru berjalan menuju sisi timur, ke area yang lebih sepi dan jarang dikunjungi orang. Kebingungan itu berubah menjadi kecemasan yang mencekik. Aku terus mengikutinya dengan menggendap-endap di balik deretan nisan tua.
Jantungku berdetak kencang, memompa darah dengan ritme yang tidak normal. Siapa yang dikunjunginya? Setauku, tidak ada kerabat atau teman dekat Denny yang dimakamkan di area sunyi itu. Aku bersembunyi di balik sebuah tugu makam besar. Dari sana, aku melihat Denny berhenti di depan gundukan tanah yang tampak masih baru, namun dirawat dengan sangat baik. Nisan di makam itu terbuat dari marmer hitam yang mengkilap. Aku memicingkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Bahu Denny terguncang. Ia sedang menangis. Ini adalah pemandangan yang langka. Pemandangan yang tak pernah kulihat, bahkan saat kami kehilangan buah hati kami. Denny berlutut di samping makam itu. Tangannya mengusap Nisan dengan begitu lembut, penuh kasih sayang yang tidak pernah ia tunjukkan padaku belakangan ini. Aku memberanikan diri maju sedikit lagi, bersembunyi di balik semak rimbun. Jarak kami kini cukup dekat, dan suara parau Denny mulai terdengar samar namun jelas di telingaku. Dan apa yang kudengar kemudian, bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, menghancurkan seluruh kepercayaan yang telah kubangun selama bertahun-tahun. "Maafkan, ayah sayang," ucap Denny dengan suara parau di sela tangisnya. Itu bukan makam anak kami. Ia menyebut dirinya ayah. Ia menyebut orang di dalam sana dengan sebutan sayang. Lututku lemas, tetapi amarah dan syok membuatku memaksakan diri untuk tetap berdiri. Aku harus mendengar semuanya. Aku harus tahu siapa anak yang dipanggilnya sayang ini. Denny melanjutkan monolognya yang mengerikan. Ia berjanji akan segera membalaskan dendam dan berkata, "Rencana kita hampir berhasil. Sebentar lagi semua harta warisan orang tua Vika akan menjadi milik kita sepenuhnya. Aku hanya perlu bersabar sedikit lagi menghadapi wanita itu." Putri sudah menyiapkan segalanya. Begitu semuanya selesai, aku akan menyingkirkan Vika. Kita akan berkumpul lagi dalam kenangan, dan aku akan membangun istana untuk ibumu. Dunia terasa berputar. Nama Putri disebut. Rencana jahat untuk menguasai hartaku dan menyingkirkanku terucap begitu lancar dari bibir pria yang selama ini tidur di sebelahku. Air mata mulai menetes, bukan karena sedih, tapi karena syok dan amarah yang membakar. Ternyata, selama ini aku hidup dengan serigala berbulu domba. Denny tidak pernah mencintaiku. Ia hanya menginginkan hartaku. Dan yang lebih menyakitkan, tangisan di makam itu adalah tangisan penyesalan karena kehilangan anak dari wanita lain. Anak yang ia cintai melebihi anak sahnya sendiri. Dadaku sesak. Rasanya ingin berteriak dan memukulnya saat itu juga. Namun, akal sehatku menahannya. Jika aku bertindak gegabah sekarang, ia akan tahu bahwa kedoknya terbongkar, dan ia akan lebih waspada, mungkin bertindak nekat. Aku harus kuat. Aku harus mencari kebenaran selengkapnya. Dengan sisa tenaga, aku mundur perlahan, tanpa suara, keluar dari pemakaman itu. Bayangan Denny yang menangis di makam asing terus berputar di kepalaku. Air mataku hari ini akan menjadi air mata terakhir yang tumpah karena kesedihan. Mulai detik ini, aku bukan lagi Vika yang naif. Aku akan menjadi lawan yang sepadan bagi Denny. Permainan baru saja dimulai, dan aku berjanji, aku tidak akan kalah. Setiap langkah mundurnya terasa seperti memikul beban berat. Sebuah pengkhianatan yang baru saja diletakkan di pundakku. Aku bergerak perlahan, seolah-olah seluruh persendianku terbuat dari kaca rapuh yang bisa pecah sewaktu-waktu. Angin sore yang dingin menerpa wajahku. Namun, tidak ada yang lebih dingin daripada realitas yang baru saja kuserap. Denny, suamiku, adalah serigala. Serigala yang dengan sabar menunggu waktu untuk memangsa. Aku tidak boleh tertangkap. Aku harus keluar dari kompleks pemakaman itu sekarang juga, sebelum Denny menyadari bahwa aku ada di sana. Fokusku hanya satu. Pintu mobil. Aku berjalan terhuyung di antara deretan nisan, berusaha keras menyamarkan getaran tubuhku. Sesampainya di mobil, aku langsung mengunci pintu. Kedua tanganku gemetar hebat,
Saat mencengkeram lingkar kemudi, aku menatap pantulan diriku di kaca spion. Wajahku pucat pasi, mataku sembab. Tetapi di balik bengkak itu, ada kilatan tekad yang baru menyala, kilatan yang tajam dan berbahaya. Aku menyalakan mesin. Raungan halus mobilku seolah menjadi sinyal dimulainya babak baru dalam hidupku. Aku meninggalkan area pemakaman itu dengan cepat, menembus jalanan yang kini sudah mulai diselimuti kegelapan malam. Aku harus tiba di rumah lebih dulu daripada Dani. Aku harus menyusun sandiwara terbaikku. Sama seperti Dani, yang selama ini bersandiwara di hadapanku, kini giliranku yang bermain peran. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku berkecamuk. Siapa Putri? Anak siapa yang dimakamkan itu? Seberapa jauh keterlibatan Ibu Sarah, mertuaku, dalam rencana busuk ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti, memicu rasa jijik dan benci, yang kini menggantikan rasa cinta di hatiku. Sesampainya di rumah, aku bergegas masuk. Langkah pertamaku adalah kamar mandi. Aku membasuh wajahku berulang kali dengan air dingin, berusaha keras menghilangkan jejak air mata dan bengkak di mata. Aku mematut diri di cermin. Aku tidak boleh terlihat kacau. Aku harus memasang topeng ketenangan. Setelah berganti pakaian rumah yang nyaman, aku duduk di sofa ruang tengah. Aku menyalakan televisi dengan volume kecil, pura-pura sedang mengikuti acara berita, sambil menunggu kembalinya suamiku. Setiap detik terasa seperti 1 jam yang berlarut-larut. Rasa jijik itu semakin kuat setiap kali aku membayangkan wajah Dani. Tidak lama kemudian, suara mobil Dani memasuki garasi. Jantungku kembali berdebar. Kali ini bukan karena cinta, melainkan karena persiapan pertempuran. Aku menarik napas panjang, menenangkan ekspresi wajahku. Pintu depan terbuka, dan sosok Dani muncul. Wajahnya tampak sedikit lelah, tetapi tidak ada jejak air mata sama sekali. Ia bahkan tersenyum tipis saat melihatku. Sungguh aktor yang luar biasa, pikirku sinis dalam hati. Ia menghampiriku dan mengecup keningku. Gestur yang dulu terasa hangat, kini bagaikan sengatan racun mematikan. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk tidak menepis tubuhnya. "Kamu baru pulang, Mas?" tanyaku dengan nada datar, berusaha terdengar seperti istri normal yang khawatir. Dani mengangguk sambil melonggarkan dasinya. "Iya. Tadi di kantor banyak sekali pekerjaan. Ada laporan mendadak yang harus direvisi. Maaf ya, tidak sempat mengabari." "Ponselku mati tadi," jawabnya dengan lancar, tanpa sedikit pun keraguan di matanya. Kebohongan itu meluncur begitu mulus, padahal aku tahu persis, ia baru saja menyelesaikan sesi tangisan di depan makam anak, hasil perselingkuhannya. Hatiku mencelos, bukan karena sakit dibohongi, tapi karena menyadari betapa seringnya mungkin ia membohongiku selama ini, dengan alasan pekerjaan fiktif. Aku hanya mengangguk pelan, pura-pura percaya. "Ya sudah, kamu mandi dulu, aku siapkan makan malam," kataku, beranjak dari dudukku. Aku tidak sanggup berlama-lama menatap mata penuh kepalsuan itu. Malam itu terasa penuh ketegangan. Meskipun di permukaan semuanya tampak biasa. Saat makan malam, Dani bercerita tentang masalah fiktif di kantornya, sementara aku hanya menanggapi seadanya. Aku mengamati gerak-geriknya. Pria itu makan dengan lahap, seolah tidak ada beban dosa sedikit pun yang ditanggungnya. Setelah makan malam, ia langsung tidur dengan alasan sangat lelah. Aku berbaring di sebelahnya, tidak bisa memejamkan mata. Langit-langit kamar adalah satu-satunya objek yang bisa kulihat. Bayangan nisan marmer hitam di pemakaman itu terus menghantuiku. Aku tahu, untuk memulai perlawanan, aku membutuhkan kunci. Kunci itu adalah identitas makam tersebut. Besok pagi, aku harus kembali ke sana. Keesokan paginya, setelah memastikan Dani berangkat kerja, aku segera bersiap. Aku menelepon kantorku, mengatakan bahwa aku akan datang terlambat, karena ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Aku memacu mobilku kembali, menuju pemakaman umum. Pagi itu, suasananya cukup sepi. Aku langsung menuju lokasi makam misterius yang kulihat kemarin. Langkahku cepat dan pasti. Tidak ada lagi keraguan.
Saat tiba di depan makam itu, aku akhirnya bisa melihat tulisan di nisan marmer tersebut dengan jelas. Di sana tertulis nama seorang anak laki-laki, Bagas. Ia meninggal sebulan yang lalu, dalam usia 5 tahun. Aku terhenyak. 5 tahun. Itu berarti anak ini lahir saat pernikahanku dan Dani. Sudah berjalan selama 2 tahun. Darahku mendidih. Jadi selama aku berjuang untuk hamil, dan kemudian merawat putra kami yang sakit-sakitan, Dani memiliki anak lain. Di luar sana, anak yang sehat, yang disembunyikan dariku. Tanggal lahir anak itu adalah bukti tak terbantahkan atas perselingkuhan Dani yang sudah berlangsung lama. Aku memotret nisan itu berkali-kali dengan ponselku sebagai bukti awal yang mutlak. Aku tidak bisa menyelidiki kekacauan ini sendirian. Aku butuh bantuan profesional. Aku teringat pada seorang kenalan lama, seorang penyelidik swasta yang sangat andal dan terpercaya. Tanpa membuang waktu, aku segera menghubunginya dan membuat janji bertemu di sebuah kafe terpencil. Aku meninggalkan pemakaman dengan membawa amarah yang membara dan juga setitik harapan. Harapan bahwa aku akan mendapatkan keadilan. Perasaan itu sedikit melegakan karena akhirnya aku mulai bergerak. Sekarang, aku hanya perlu bersiap menghadapi kenyataan terpahit apapun yang akan disajikan padaku. Pertemuan dengan penyelidik swasta itu berlangsung singkat, padat, dan sangat penting. Aku menyerahkan semua yang kumiliki, foto nesan Bagas, plat nomor mobil Dani, dan nama putri yang kudengar dari bisikannya. Aku tidak mau membuang waktu. Dan pria profesional itu berjanji akan memberikan hasil secepat mungkin. Aku pulang dengan perasaan sedikit lebih lega karena telah mengambil langkah konkret. Tetapi kecemasan tentang apa yang akan kubongkar nanti masih menggantung tebal di udara. Aku harus siap. Bahkan jika kenyataan itu terasa seperti racun yang mematikan. 2 hari kemudian, ponselku berdering. Penyelidik itu memintaku bertemu lagi. Jantungku berdebar tidak karuan saat kami berhadapan di sebuah kafe yang jauh dari lingkunganku. Dia menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke hadapanku. Tanganku gemetar ketika aku menerimanya, seolah amplop itu berisi bom waktu yang siap meledak. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat foto-foto dan dokumen yang membuat duniaku runtuh. Kali ini, untuk kedua kalinya, jauh lebih menyakitkan dari yang pertama. Lembar pertama adalah akta kelahiran anak bernama Bagas. Di kolom nama ayah, tertulis jelas nama Dani, lengkap dengan tanda tangannya, dan di kolom nama ibu, tercantum nama Putri Andini. Aku menatap fotokopi akta itu dengan pandangan kosong. Ini adalah bukti nyata, hitam di atas putih, sah secara hukum, bahwa suamiku memiliki anak biologis dengan wanita lain. Kenyataan bahwa Dani tidak hanya berselingkuh, tetapi juga membangun keluarga rahasia saat aku sedang berduka, membuatku merasa mual. Penyelidik itu kemudian menggeser beberapa foto lain. Ada gambar Dani, Putri, dan anak laki-laki itu sedang merayakan ulang tahun di sebuah restoran. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sempurna. Senyum Dani di foto itu begitu lebar, tulus, senyum yang sudah lama sekali tidak kulihat ia tunjukkan kepadaku. Sungguh ironis, senyum kebahagiaan itu dibangun di atas air mataku. Lalu, ada foto Putri. Wanita itu memang cantik, berambut panjang, dan terlihat sangat modis. Wajahnya memancarkan ambisi yang kuat. Aku bisa merasakan aura perhitungan dari sorot matanya, bahkan hanya dari selembar kertas. Namun, foto terakhir itulah yang membuat napasku tercekat, yang membuat seluruh darahku berdesir hebat, naik ke kepala, hingga membuatku pusing tak tertahankan. Foto itu baru diambil kemarin siang. Di foto itu, terlihat Ibu Sarah, mertuaku, sedang makan siang bersama Putri di sebuah restoran mewah. Aku memegang foto itu erat-erat, hingga ujungnya sedikit terlipat. Ibu Sarah dan Putri tampak sangat akrab, tertawa lepas, seolah mereka adalah teman lama, atau bahkan ibu dan anak yang akrab. Di meja mereka,
tergeletak sebuah map dokumen yang terbuka sedikit. Mataku dengan cepat mengenali logo notaris pada map itu. Dan sekilas terlihat judul dokumen yang menyembul keluar. Sertifikat hak milik. Aku bahkan samar-samar mengenali alamat properti yang tertera di sana. Itu adalah alamat rumah warisan orang tuaku, yang saat ini kami tempati. Ibu Sarah memegang tangan Putri dengan sayang, seolah Putri adalah menantu idaman yang sesungguhnya. Fakta ini menghantamku telak. Ternyata, bukan hanya Denny yang mengkhianatiku. Ibu mertuaku, orang yang selama ini hormati, orang yang kubiayai seluruh kebutuhan hidupnya, juga bersekongkol untuk menghancurkanku. Mereka semua adalah komplotan penipu. Ibu Sarah pasti tahu tentang keberadaan Putri dan anak haram itu sejak awal. Bahkan, kemungkinan besar Ibu Sarah yang mendukung dan merestui hubungan terlarang mereka. Aku merasa mual membayangkan kemunafikan yang ditampilkan Ibu Sarah selama ini. Wanita tua itu selalu memujiku, meminta uang bulanan dengan wajah memelas, bahkan berpura-pura iba atas kepergian putraku. Tetapi, di belakangku, ia tertawa renyah bersama selingkuhan anaknya, sambil merencanakan perebutan asetku. Air mataku sudah kering. Kini, yang tersisa hanyalah dingin yang menusuk tulang. Aku menatap lekat-lekat wajah orang-orang di foto itu. Dani, Putri, dan Ibu Sarah. 3 orang yang akan menjadi target pembalasanku. Aku menyimpan kembali semua bukti itu ke dalam amplop. Aku membayar jasa penyelidik itu, mengucapkan terima kasih, dan berjanji akan menghubunginya lagi. Saat berjalan keluar dari kafe, aku merasa menjadi orang yang berbeda. Aku bukan lagi Vika yang lemah lembut dan mudah memaafkan. Aku adalah Vika yang terluka. Dan luka itu telah mengubahku menjadi seseorang yang berbahaya bagi siapapun yang telah menginjak harga diriku. Aku tidak akan langsung melabrak mereka. Itu terlalu mudah, dan rasanya kurang memuaskan. Aku akan bermain cantik. Aku akan membiarkan mereka merasa di atas angin, merasa rencana busuk mereka berjalan mulus, sebelum akhirnya aku menjatuhkan mereka ke jurang kehancuran yang paling dalam. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan tersenyum dingin. Rencana balas dendam telah tersusun rapi dalam benakku. Babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Aku akan memastikan tidak 1 sen pun dari hartaku jatuh ke tangan para penjahat ini. Justru merekalah yang akan berakhir di tempat yang mengerikan. Setelah mengetahui persekongkolan busuk antara suamiku dan Ibu Sarah, aku memasang kewaspadaan tingkat tinggi. Rumah yang selama ini kukira adalah tempat perlindungan paling nyaman, kini telah berubah menjadi medan perang tak kasat mata. Musuhku berada dalam satu atap, berbagi udara yang sama, dan makan di meja yang sama denganku. Aku menyadari, bahaya terdekat justru datang dari orang yang paling kupercayai, yang kuanggap keluarga. Kecurigaanku langsung tertuju pada satu kebiasaan rutin mertuaku itu. Ibu Sarah selalu dengan rajin membawakanku segelas susu hangat dan beberapa kapsul vitamin setiap malam sebelum tidur. Dulu, aku menganggapnya sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada menantunya yang lelah bekerja seharian. Namun, setelah melihat foto Ibu Sarah tertawa lepas bersama Putri, kini segelas susu hangat itu tampak mencurigakan. Itu bukan lagi kasih sayang, melainkan undangan berbahaya. Malam itu, seperti biasa, Ibu Sarah mengetuk pintu kamarku. Senyum manis terukir di wajah keriputnya. Ia membawa nampan perak yang berisi susu dan kapsul-kapsul itu. Aku yang sedang duduk membaca buku di tempat tidur, harus menekan kuat-kuat rasa mual yang meluap melihat kemunafikan wanita tua itu. Ibu Sarah meletakkan nampan di meja samping tempat tidurku. Cepat diminum, nak, supaya badanmu tetap segar besok pagi, katanya dengan nada lembut yang dibuat-buat, nada yang kini terdengar seperti belati beracun. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan senyum tipis yang terasa dingin di bibirku. Setelah Ibu Sarah keluar dari kamar, dan aku mendengar suara pintu tertutup pelan, aku tidak langsung menyentuh gelas atau kapsul itu. Aku menatap nanar 3 butir kapsul itu. Instingku, yang kini lebih tajam dari sebelumnya,
berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Aku membawa kapsul-kapsul itu diam-diam ke kamar mandi. Aku membuka salah satu cangkang kapsul dan memeriksa isinya. Serbuk di dalamnya terlihat sedikit berbeda warnanya dari vitamin biasa yang kubeli. Baunya pun agak menyengat, seperti aroma bahan kimia obat yang keras. Tiba-tiba, aku teringat pada cerita-cerita tentang kasus keracunan perlahan yang sering terjadi dalam persaingan bisnis atau perebutan harta warisan. Tanpa berpikir panjang, aku membuang isi kapsul-kapsul itu ke dalam kloset dan menyiramnya hingga bersih. Kemudian, dengan hati-hati, aku mengganti isi kapsul itu dengan tepung gula yang kuambil diam-diam dari dapur. Aku merapikan kembali bentuk kapsulnya agar terlihat utuh. Aku harus berpura-pura tetap meminumnya agar mereka tidak curiga bahwa aku sudah tahu rencana keji mereka. Keesokan harinya, aku mengambil sampel sisa serbuk obat yang sempat kusihkan dan mengirimkannya ke laboratorium kenalanku. Hasilnya keluar sore hari dan membuat seluruh tubuhku merinding ketakutan, amarah, dan benci yang tak terlukiskan. Serbuk itu bukanlah vitamin, itu adalah obat penekan saraf dosis tinggi yang biasanya diberikan kepada pasien dengan gangguan kejiwaan yang parah. Efek samping penggunaan jangka panjang obat ini sungguh mengerikan. Halusinasi, kebingungan mental, tremor, dan depresi berat. Jika aku terus meminumnya, cepat atau lambat, aku akan terlihat seperti orang gila. Dani dan Ibu Sarah pasti merencanakan skenario yang rapi. Mereka ingin membuatku terlihat tidak waras secara mental, sehingga hak kuasa atas seluruh aset dan perusahaanku bisa dialihkan kepada Dani sebagai waliku. Rencana mereka sungguh keji. Mereka ingin menyingkirkanku tanpa harus mengotori tangan mereka dengan darah. Mereka ingin membunuh karakter dan kewarasanku perlahan-lahan. Mengetahui ini, aku memutuskan untuk membalikkan keadaan. Aku tidak akan meminum obat itu lagi. Tentu saja, tetapi aku akan mulai berakting seolah-olah obat itu sudah mulai bekerja. Malam itu, saat makan malam, aku sengaja menjatuhkan sendokku beberapa kali. Aku juga berpura-pura lupa meletakkan kunci mobilku. Padahal kunci itu ada di saku celanaku. Aku mengeluh kepalaku sering pusing, dan pandanganku kabur. Respon Dani dan Ibu Sarah sungguh sesuai dugaanku. Mereka saling bertukar pandang penuh arti, seolah merayakan kemenangan kecil mereka. Dani, dengan wajah pura-pura cemas, menyarankanku untuk mengurangi pekerjaan dan lebih banyak istirahat di rumah. Ibu Sarah bahkan dengan semangat menawarkan diri untuk mengurus segala keperluan rumah tangga agar aku bisa fokus pada pemulihan. Aku hanya mengangguk lemah, memainkan peranku sebagai istri yang mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam hati, aku tertawa sinis melihat betapa mudahnya mereka percaya pada aktingku. Semakin mereka merasa di atas angin, semakin lengah penjagaan mereka. Kepercayaan diri yang berlebihan adalah kelemahan, dan aku akan menggunakannya untuk menghancurkan mereka. Puncak sandiwaraku terjadi beberapa hari kemudian, tepat di akhir pekan. Dani memberitahuku bahwa ada rekan kerja yang akan datang bertamu untuk membahas proyek kantor yang mendesak. Aku tahu persis siapa tamu itu. Bahkan sebelum bel pintu berbunyi, firasatku, yang kini setajam pisau, tidak pernah meleset. Benar saja, Putri datang. Ia tampil rapi dan elegan, mengenakan busana yang formal, menyamar sebagai rekan bisnis profesional. Ia tampak dingin dan berwibawa, sebuah topeng sempurna untuk menutupi kebusukan niatnya. Aku menyambutnya dengan ramah, menyajikan minuman ringan, lalu berpamitan. Aku beralasan pusingku kambuh lagi, dan harus beristirahat di sofa ruang tengah. Aku membaringkan tubuhku di sofa, memunggungi ruang tamu tempat Dani, Ibu Sarah, dan Putri duduk berbincang. Aku mengatur napasku agar terdengar teratur, seolah aku sudah tertidur pulas. Aku harus melakukannya dengan sempurna. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan pengakuan langsung, tanpa disadari oleh para penjahat itu. Suara percakapan di ruang tamu, yang awalnya formal membahas hal-hal bisnis fiktif,
perlahan berubah menjadi santai dan berani. Aku mendengar suara tawa kecil Putri, tawa kemenangan yang membuat darahku mendidih. "Apakah obatnya bekerja dengan baik?" tanya Putri. Suaranya terdengar ceria. Ibu Sarah menjawab dengan antusias. "Tentu saja, Vika belakangan ini sering sekali linglung dan emosinya tidak stabil. Dia cepat sekali lupa meletakkan barang-barangnya." Dani menimpali. "Sedikit lagi dosisnya dinaikkan, Vika pasti akan benar-benar kehilangan kewarasannya. Kami harus melakukannya sebelum dia pulih." Mereka membahas rencana selanjutnya dengan gamblang dan tanpa tedeng aling-aling. Putri berkata, "Kalau dia sudah gila, pastikan dia menandatangani surat hibah aset itu sebelum kita masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Jangan sampai ada celah hukum yang bisa dia gunakan nanti." Dani meyakinkan selingkuhannya itu bahwa semuanya sudah diatur dengan notaris bayaran mereka. Orang yang pasti akan bekerja sesuai perintah Dani. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, menahan pekikan amarah yang hampir lolos dari tenggorokanku. Jantungku bergemuruh, berdetak kencang mendengar rencana jahat itu didiskusikan tepat di belakang punggungku. Mereka benar-benar menganggapku sudah tidak berdaya, sudah separuh gila, dan hanya tinggal menunggu waktu untuk dibuang. Aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan membiarkan 1 sen pun hartaku jatuh ke tangan komplotan penjahat ini. Aku akan memastikan justru merekalah yang akan berakhir di tempat yang mengerikan. Setelah mereka selesai berbincang dan Putri berpamitan pulang, aku pura-pura terbangun dengan wajah bingung, bertanya, "Jam berapa sekarang?" Dani menghampiriku dengan senyum palsu, mengatakan, "Aku sudah tidur cukup lama." Aku menatap lurus ke matanya. Mata seorang pengkhianat yang akan segera merasakan pembalasan yang setimpal. Racun yang mereka berikan tidak akan membunuhku, tetapi justru menjadi bahan bakar yang memperkuat tekadku untuk menghancurkan mereka semua. Waktu kini adalah segalanya. Setelah mendengar rencana busuk mereka untuk membuatku gila dan merebut asetku, aku tahu harus bergerak cepat. Namun senyap, aku tidak bisa langsung memindahkan semua hartaku secara torang-terangen, karena itu akan memicu kecurigaan Dani yang memegang posisi kunci di perusahaanku. Aku mulai menyusun strategi pengamanan aset yang kusebut sebagai perangkap harta. Langkah pertama adalah mengamankan aset likuidku. Sedikit demi sedikit, aku mentransfer dana dari rekening tabungan pribadiku ke rekening baru di bank lain. Yang tidak diketahui Dani, aku melakukan transaksi ini dalam jumlah kecil, namun sering, menyamarkannya sebagai pembayaran vendor atau kebutuhan operasional bisnis sampingan yang kuelola sendiri. Selanjutnya adalah aset properti yang menjadi incaran utama mereka, terutama rumah mewah tempat kami tinggal, dan beberapa ruko warisan dari orang tuaku. Dokumen asli sertifikat tanah dan bangunan tersimpan rapi di dalam brankas besar di ruang kerja rumah. Hanya aku yang tahu kombinasi kodenya. Tetapi aku yakin, Dani pasti sedang berusaha mencari cara untuk membukanya. Aku menghubungi kenalanku yang ahli dalam percetakan dokumen keamanan tinggi. Aku memesan replika sertifikat tanah dan surat-surat berharga lainnya. Kualitas replika itu sangat mirip dengan aslinya. Mulai dari jenis kertas, stempel, hingga tanda tangan. Hanya ahli forensik dokumen yang bisa membedakannya jika diperiksa dengan teliti. Setelah dokumen palsu itu siap, aku menunggu momen yang tepat. Suatu siang, ketika rumah sepi karena Dani bekerja dan Ibu Sarah sedang pergi arisan, aku membuka brankasku. Aku mengambil seluruh dokumen asli, sertifikat rumah, BPKB mobil, dan surat saham, lalu menyimpannya di dalam tas kerjaku untuk nanti diamankan di safe deposit box di bank. Sebagai gantinya, aku memasukkan tumpukan dokumen palsu itu ke dalam brankas. Aku menatanya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan. Setelah itu, aku sengaja tidak mengunci pintu brankas dengan sempurna. Aku membiarkan tuasnya sedikit miring, seolah-olah aku teledor dan lupa menutupnya rapat karena kondisiku yang sedang sakit-sakitan dan sering lupa. Aku kemudian meninggalkan ruang kerja dan pergi ke bank untuk menyimpan dokumen asli.
Sebagian beban berat terangkat dari pundakku. Aset utamaku kini aman. Sekarang, tinggal menunggu tikus-tikus itu masuk ke dalam perangkap yang sudah kusiapkan. Setelah menukar dokumen asli dengan replika di brankas, seluruh jiwaku terasa tegang. Seperti busur panah yang ditarik hingga titik maksimum. Aku tahu, sekarang tinggal menunggu waktu hingga Dani atau Ibu Sarah menemukan kecelakaan kecil yang sengaja kubuat. Kecelakaan itu adalah pintu brankas yang miring. Seolah-olah istri yang semakin linglung ini lupa mengunci rapat tempat penyimpanan harta itu. Aku menghabiskan 2 hari berikutnya dalam mode pengawasan total. Di hadapan mereka, aku bertingkah semakin parah. Aku mulai berbicara sendiri. Terkadang aku menangis tanpa alasan, dan aku sering sekali menatap kosong ke dinding. Persis seperti efek samping obat penenang yang mereka harapkan. Aku bahkan sengaja mengacaukan jadwal makan malam, membuat mereka semakin yakin bahwa skema mereka berjalan mulus. Dan sebentar lagi, aku akan benar-benar kehilangan akal sehat. Mereka tidak tahu. Setiap aktingku adalah tamparan keras untuk kebodohan mereka sendiri. Pagi di hari ketiga, jebakan itu bekerja. Aku sedang berada di dapur berpura-pura membuat kopi dengan gerakan tangan yang bergetar. Tiba-tiba, ku dengar suara dentingan besi yang keras dari ruang kerja. Diikuti bisikan terkejut Ibu Sarah. Aku tahu, Dani pasti telah memberitahu ibunya tentang pintu brankas yang terbuka itu. Dan mereka langsung bergegas memeriksanya. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak akan pernah mereka lihat. Tepat. Reaksi yang kuinginkan. Tak lama kemudian, Dani menghampiriku di dapur, dengan wajah panik yang dibuat-buat. Sayang, kenapa kamu tidak mengunci brankas? Itu tempat dokumen penting loh. Untung aku tahu, kamu benar-benar harus banyak istirahat. Nada bicaranya menunjukkan kekhawatiran palsu, tetapi matanya berkilat penuh nafsu dan keserakahan. Aku hanya menjawab dengan suara lirih dan bergetar. Aku tidak ingat, Mas. Kepalaku sakit sekali. Mungkin tadi siang aku lupa. Aku menunduk, memainkan peran istri yang menyesal dan lemah. Malam harinya, setelah makan malam, Dani tiba-tiba bersikap ekstra manis. Ia memijat bahuku dan membisikkan kata-kata lembut yang terasa menjijikkan di telingaku. Kemudian, ia menyentuh topik utama. Sayang, perusahaan kita ini sedang ada audit besar. Untuk mempermudah prosesnya, aku minta kamu menandatangani beberapa dokumen penting. Ini hanya formalitas pemindahan kuasa sementara, untuk memudahkanku mengurus administrasi di bank. Ia menyodorkan 2 lembar dokumen tebal di atas meja kopi. Aku tidak perlu melihat isinya. Aku tahu itu adalah surat hibah palsu, yang akan mengalihkan seluruh harta warisanku, atas nama Dani. Tapi, aku sedang pusing, Mas. Aku takut salah tanda tangan, kataku, berusaha menunda dan membuat drama kecil. Ibu Sarah, yang duduk di samping kami, langsung menyela dengan nada menenangkan. Tidak apa-apa, Nak. Ibu yang akan membacakan ya. Ini semua demi kebaikanmu juga, agar kamu bisa fokus pada kesehatan. Biar Dani yang menanggung semua beban perusahaan. Aku membiarkan mereka membacakan poin-poin surat hibah yang penuh kebohongan. Mereka menjelaskan bahwa ini hanya pemindahan kuasa sementara. Seolah-olah mereka adalah malaikat penyelamat. Aku mendengarkan setiap kalimat itu dengan hati yang penuh kebencian. Namun wajahku tetap menunjukkan kepasrahan seorang wanita yang sudah kelelahan. Dani meletakkan pulpen di tanganku. Tanganku gemetar. Kali ini bukan pura-pura, tetapi karena ketegangan yang memuncak. Aku mengambil pulpen itu. Aku menatap Dani sejenak. Wajahnya terlihat amat puas, seolah ia sudah mencium aroma kekayaan yang akan segera menjadi miliknya. Aku tersenyum kecil di dalam hati. Sekarang, saatnya aku memberi mereka umpan terakhir. Dengan seluruh kesadaran dan tekad yang tersisa, aku membubuhkan tanda tanganku di atas dokumen palsu itu. Tanda tangan yang kubuat sedikit miring dan berantakan, sebagai bagian dari aktingku yang sedang sakit mental. Sudah, Mas. Sekarang giliran aku yang istirahat. Ya, kataku dengan suara serak. Lalu berdiri dan berjalan gontai menuju kamar tidur, meninggalkan mereka yang kini saling berpandangan. Dengan sorot mata,
penuh kemenangan dan kepuasan. Aku mendengar suara tawa tertahan dari ruang tamu. Mereka pasti sedang merayakan kesuksesan konspirasi licik mereka. Mereka mengira aku sudah menyerah, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang kutandatangani barusan adalah tiket mereka menuju penjara. Setelah mengunci pintu kamar, aku segera menghubungi pengacaraku. Langkah pertama sudah selesai. Bisikku di telepon. Suaraku kini tegas, tanpa ada getaran kelemahan sedikit pun. Mereka sudah mendapatkan surat hibah palsu. Sekarang, saya mau Anda melancarkan langkah pengamanan aset selanjutnya dan bersiap untuk menyerang. Waktu sudah tiba. Rasa lega bercampur amarah yang membakar kini mengalir deras di nadiku. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku adalah pemain catur. Dan aku baru saja mengorbankan bidakku untuk memenangkan seluruh permainan. Dani dan Ibu Sarah, nikmatilah masa-masa terakhir kalian. Malam setelah sandiwara penandatanganan surat hibah palsu itu, aku tidak tidur. Otakku bekerja sangat cepat, menyusun skenario demi skenario. Kini, aku tidak hanya berurusan dengan Dani dan mertuaku, tetapi juga dengan Putri, wanita ambisius yang menjadi otak di balik banyak rencana jahat ini. Putri adalah kunci. Dialah yang harus kujadikan sasaran utama. Rencanaku sederhana, memecah belah aliansi mereka yang rapuh. Pagi menjelang, aku bersiap untuk langkah yang paling berisiko. Aku mengambil ponsel lama yang kusimpan, yang tidak ada satupun dari mereka tahu nomornya, dan mengirimkan pesan singkat kepada Putri Andini. Aku menggunakan kontak yang kutemukan di dokumen penyelidikan. Pesan itu kubuat sangat singkat, profesional, dan menakutkan. Nisan Bagas, Makam Timur. Pukul 9 malam. Aku tidak mencantumkan nama, tidak ada sapaan, hanya 3 kalimat menusuk yang langsung menyinggung rahasia terbesar mereka. Anak Dani yang meninggal. Aku tahu, pesan ini akan menimbulkan kebingungan dan paranoia di antara mereka. Putri akan berpikir bahwa ini adalah ancaman dari pihak Dani, atau sebaliknya. Dan yang terpenting, ia akan sangat ketakutan. Setelah mengirim pesan itu, aku segera mematikan ponsel tersebut, melepaskan baterainya, dan menyembunyikannya di tempat yang tidak mungkin mereka temukan. Aku tidak ingin ada jejak yang bisa melacak pesan itu kembali kepadaku. Sementara itu, aku harus kembali memainkan peran sebagai Vika yang lemah dan sakit-sakitan. Aku menghabiskan pagi itu dengan berbaring di tempat tidur, mengerang pelan, dan sesekali berbicara tidak jelas kepada diriku sendiri. Dani dan Ibu Sarah, yang masih mabuk kemenangan semalam, merespons dengan perhatian yang berlebihan. Mereka membawakanku bubur, menyelimutiku, dan menyarankan aku segera masuk ke rumah sakit jiwa. Permintaan terakhir mereka itulah yang kucari. Mas, Ibu, kataku dengan suara lirih yang dibuat-buat. Aku merasa sangat tidak enak. Bisakah kita memanggil dokter saja? Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku takut dirawat di tempat asing. Dani dan Ibu Sarah saling pandang. Mereka terlihat sedikit frustrasi karena rencana institusionalisasi mereka tertunda. Tetapi mereka tidak berani mendesakku. Mereka pasti takut aku curiga. Baiklah sayang, Ibu akan panggil Dokter Hendra. Dia kenalan lama kita. Kamu istirahat saja, kata Ibu Sarah, mencoba bersikap meyakinkan. Aku mengangguk. Namun dalam hati, aku sudah lebih dulu menghubungi dokter pribadiku, Dokter Rina, yang sangat kupercayai. Aku meminta Dokter Rina untuk bersiap-siap dengan skenario darurat. Aku menjelaskan bahwa mereka akan membawa seorang dokter lain, dan ia harus bisa menggagalkan atau memanipulasi pemeriksaan psikiatri itu. Malam harinya, Dani terlihat gelisah. Aku yakin ia sudah menerima kabar dari Putri mengenai pesan misterius itu. Wajahnya pucat, dan ia sering sekali memeriksa ponselnya. Pukul 8 malam, Ibu Sarah masuk ke kamarku. Vika, minum obat tidur ini. Dokter Hendra bilang, kamu harus istirahat total. Ini obat yang sangat bagus, katanya sambil menyodorkan segelas air dan pil kecil. Aku tahu ini adalah kesempatan. Aku harus menelan pil itu di depan mereka.
Tetapi aku tidak boleh membiarkan isinya masuk ke tubuhku. Aku berpura-pura menelan pil itu dengan cepat. Tetapi dengan keahlian kecil, aku menyembunyikannya di bawah lidahku. Aku meminum air putih hingga habis. Kemudian, saat Ibu Sarah membalikkan badan, aku membuang pil itu ke bawah tempat tidur. Aku memejamkan mata, memaksakan napasku menjadi lambat dan teratur, seolah aku telah tertidur pulas. Aku harus menguping. Tidak lama kemudian, aku mendengar Dani dan Ibu Sarah keluar dari kamar. Aku menunggu beberapa menit, memastikan mereka berada jauh. Lalu aku bangkit perlahan dari tempat tidur. Aku mengintip dari celah pintu. Mereka sedang berbicara di ruang kerja. Suara mereka berbisik-bisik. Tetapi karena rumah kami hening, aku bisa mendengar setiap kata dengan jelas. Putri histeris. Dia pikir ada yang tahu soal Bagas, bisik Dani. Suaranya dipenuhi ketakutan. Tenanglah, Dani. Tidak mungkin Vika. Dia saja sudah mulai gila. Bagaimana dia bisa tahu? Timpal Ibu Sarah. Namun suaranya terdengar tidak yakin. Tapi siapa lagi? Aku sudah cek. Tidak ada yang tahu kami berdua selingkuh. Apalagi makam Bagas. Putri pasti tidak sengaja membocorkannya. Mereka mulai saling curiga dan menyalahkan. Keretakan kecil itu, yang kuciptakan hanya dengan satu pesan singkat, mulai melebar. Mereka tidak tahu bahwa Vika yang mereka anggap gila, sedang mendengarkan mereka dari balik pintu. Aku tersenyum puas. Sekarang, aku tahu kelemahan terbesar aliansi mereka. Ketidakpercayaan dan rasa bersalah. Aku akan menggunakan ketakutan ini sebagai bahan bakar untuk memporak-porandakan seluruh rencana jahat mereka. Selagi mereka sibuk saling mencurigai dan merayakan penandatanganan dokumen palsu itu, aku akan bekerja di balik layar, mengunci setiap pintu menuju harta warisanku. Babak final akan segera dimulai. Pagi itu terasa dingin dan mencekam. Aku tahu, hari ini adalah ujian terbesar dari seluruh sandiwara yang telah kubangun. Dani sudah mengatur jadwal. Dr. Hendra, dokter yang pasti sudah disuap, dan merupakan kenalan lama Ibu Sarah, akan datang untuk melakukan pemeriksaan psikiatri padaku. Pemeriksaan ini akan menjadi senjata mereka untuk memaksaku masuk ke rumah sakit jiwa dan menguasai seluruh hartaku. Aku menghabiskan waktu di depan cermin, melatih ekspresi wajahku. Aku harus terlihat bingung, kadang cemas, namun tidak boleh sepenuhnya gila. Aku harus terlihat seperti orang yang berada di ambang batas kewarasan, korban dari tekanan dan duka mendalam. Sekitar pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi. Dani dan Ibu Sarah menyambut tamu mereka dengan sangat ramah. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, aku bisa mendengar suara tawa basi-basi yang menjijikkan. Tak lama kemudian, Dani masuk ke kamar. Ia tersenyum tipis, senyum yang terasa seperti gigitan ular berbisa. Sayang, Dr. Hendra sudah datang. Dia akan membantumu agar segera pulih, katanya. Suaranya dipenuhi kepura-puraan. Aku hanya menatapnya kosong, kemudian tiba-tiba, aku menunjuk ke arah jam dinding. Kenapa jarum jamnya ada 4, Mas? 4. Mereka bergerak terlalu cepat. Dani merespons dengan wajah cemas yang langsung kubaca sebagai kepuasan batin. Tidak sayang, jarum jamnya cuma 2. Ayo, kita temui dokter, ujarnya sambil membimbingku keluar. Di ruang tamu, duduk seorang pria parubaya, berkacamata tebal, dengan tas kulit dokter di sampingnya. Itu pasti Dr. Hendra. Aku menyalaminya dengan tangan gemetar, lalu duduk di sofa. Ibu Sarah dan Dani duduk mengapitku, seolah menjadi wali yang sangat khawatir. Dr. Hendra memulai sesi wawancara. Ia menanyakan namaku, tanggal lahirku, dan beberapa pertanyaan dasar tentang rutinitas harian. Aku menjawabnya dengan ragu-ragu. Kadang aku menjawab dengan benar. Kadang aku memotong jawabannya dengan bisikan aneh tentang bunga kamboja di pemakaman, atau tentang bagaimana aku melihat bayangan putraku berlarian di lorong rumah. Aku tahu, Dani dan Ibu Sarah menikmati pertunjukan ini. Mereka sesekali menyela. Iya dok, dia sering seperti ini. Kadang dia berteriak di malam hari, menyebut-nyebut racun. Saat itulah,
Suara panggilan telepon tiba-tiba memecah keheningan. Dani mengambil ponselnya, dan wajahnya langsung berubah pucat. Ya Tuhan, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba dia datang? Gumamnya pelan. Sangat pelan. Tetapi aku berhasil mendengarnya. Momen itu adalah isyarat rahasia yang sudah kurencanakan dengan Dr. Rina. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di ambang pintu. Itu adalah Dr. Rina. Dokter pribadiku yang sudah kukontak. Ia masuk dengan langkah cepat dan tegas. Mengenakan setelan blazer profesional, dan membawa dokumen resmi di tangannya. Saya Dr. Rina. Saya adalah dokter pribadi Nyonya Vika yang ditunjuk untuk mengurus rekam medisnya selama setahun terakhir. Katanya dengan suara lantang, langsung menciptakan otoritas. Dr. Hendra tampak kaget. Dani dan Ibu Sarah, apalagi? Wajah mereka berubah drastis. Dari puas menjadi kebingungan yang nyata. Siapa Anda? Kami tidak mengundang Anda, seru Dani dengan nada tidak suka. Dr. Rina mengabaikan Dani. Ia langsung menghampiri Dr. Hendra. Saya telah melihat rekam medis Nyonya Vika. Jika Anda ingin melakukan evaluasi psikiatri, Anda harus mengikuti protokol resmi dan menyertakan dokter dari pihak pasien untuk memastikan objektivitas diagnosis. Ia menyodorkan surat kuasa resmi yang telah kusiapkan. Dr. Hendra, yang jelas-jelas adalah dokter bayaran yang hanya ingin mengambil uang, tampak gentar. Ia tidak menyangka ada pengawas resmi yang muncul. Dr. Rina segera mengambil alih sesi wawancara. Ia mulai mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik. Pertanyaan yang jawabannya sudah kususun matang. Dr. Rina dengan cerdas membalikkan pertanyaan-pertanyaan Hendra. Nyonya Vika, apakah Anda merasa bahwa belakangan ini ada orang di sekitar Anda yang mencoba menyakiti Anda? Tanya Dr. Rina. Aku menatap Dani dan Ibu Sarah dengan mata berkaca-kaca, memainkan peran korban yang sempurna. Aku tidak tahu, Dok. Tapi aku sering mendengar bisikan. Mereka ingin mengambil sesuatu dariku. Aku takut sekali. Dr. Rina kemudian beralih kepada Ibu Sarah dan Dani. Saya melihat ada indikasi paranoia yang dipicu oleh tekanan lingkungan. Tuan Dani, Nyonya Sarah, sudah berapa lama Nyonya Vika tidak berziarah ke makam putranya? Pertanyaan itu membuat Dani tercekat. Belum lama, jawabnya tergagap. Saya menemukan ada indikasi bahwa duka yang tidak teratasi telah memperburuk kondisi mental Vika. Bukan obat-obatan atau penyakit. Solusinya bukanlah rumah sakit jiwa, melainkan dukungan emosional dari keluarga. Nyonya Vika, saya sarankan Anda dan suami Anda untuk melakukan perjalanan singkat, beristirahat, jauh dari tekanan pekerjaan. Dr. Rina memberikan kesimpulan yang logis dan tidak bisa dibantah. Aku hanya depresi berat, bukan gila. Ia bahkan menyarankan agar Dani membawaku pergi berlibur. Dani dan Ibu Sarah tidak punya pilihan selain menerima kesimpulan itu. Mereka tidak bisa lagi memaksaku masuk rumah sakit jiwa. Rencana mereka gagal total. Mereka hanya bisa mengangguk pasrah. Meskipun tatapan mata mereka dipenuhi kekecewaan dan amarah yang terpendam. Setelah Dr. Rina dan Dr. Hendra pergi, Dani menghampiriku. Baiklah sayang, kita akan pergi berlibur, kemanapun yang kamu mau. Aku tersenyum tipis. Senyum yang kali ini terasa sangat puas. Aku ingin ke tempat yang sangat jauh, Mas. Tempat di mana kita tidak bisa dihubungi siapapun. Perjalanan liburan yang akan datang, yang mereka pikir akan menjadi kesempatan terakhir untuk mengendalikanku, justru akan menjadi kesempatan emas bagiku untuk melancarkan serangan balasan terakhir. Aku memilih sebuah resort kecil di pulau yang sangat terpencil, jauh dari keramaian dan sinyal telepon yang kuat. Tentu saja Dani mengiyakan tanpa banyak tanya. Ia mungkin berpikir lingkungan yang tenang dan terisolasi itu akan mempermudah rencananya selanjutnya. Atau mungkin ia hanya ingin melarikan diri sebentar dari tekanan karena rencana pemeriksaan jiwa yang gagal total. Perjalanan ke sana terasa panjang, tetapi aku menikmati setiap detiknya. Di mobil, aku masih mempertahankan aktingku. Sesekali melamun,
menanyakan hal-hal konyol, atau tiba-tiba menangis karena merindukan putra kami. Dani menanggapi dengan sabar. Sentuhan dan kata-kata Nia penuh kepalsuan. Aku hanya membalas senyum palsu itu, sembari mencatat dalam hati, sebentar lagi sandiwara ini akan berakhir. Setibanya di resor, suasana sepi langsung menyambut kami. Hanya ada beberapa staf yang melayani. Kami menempati sebuah villa kayu yang langsung menghadap ke laut lepas. Pemandangannya indah, amat sangat indah. Tetapi keindahan itu tidak mampu meredam gejolak di dalam dadaku. Dani langsung menyarankan kami untuk menghabiskan waktu di kamar saja, menikmati ketenangan. Tentu, ini adalah kode. Ia ingin memastikan bahwa aku tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Dan ia punya kesempatan untuk mengorek informasi, atau mungkin mencoba cara lain untuk memaksaku menandatangani dokumen lain. Malam pertama di pulau itu adalah malam yang paling menentukan. Kami selesai makan malam yang terasa canggung. Setelah itu, Dani duduk di balkon berpura-pura, menikmati angin laut, sementara ia sibuk berkirim pesan rahasia. Aku tahu, Dani pasti berkomunikasi dengan Putri, membahas rencana selanjutnya, atau mungkin membicarakan surat hibah palsu yang sudah ditandatangani, dan segera mereka proses di kantor notaris. Saat Dani sedang asyik dengan ponselnya, aku beranjak ke kamar mandi. Ini adalah waktu yang kutunggu-tunggu. Di dalam tas kecil yang selalu kubawa, aku mengeluarkan sebuah flash drive kecil dan sebuah ponsel satelit kecil yang kubeli secara rahasia. Ponsel satelit ini punya satu fungsi, mengirim sinyal darurat ke luar pulau tanpa tergantung sinyal operator. Aku tahu Dani menyimpan dokumen paling penting yang ia yakini sebagai sertifikat asli harta warisanku di tas kerjanya. Tas itu selalu berada di bawah pengawasannya. Bahkan, saat kami tidur, aku keluar dari kamar mandi, mengenakan pakaian tidur, dan mendekati Dani yang masih di balkon. Mas, bisakah kamu membantuku memijat sebentar? Badanku pegal sekali, pintaku dengan suara mendayu. Dani tersenyum penuh kemenangan. Tentu saja. Sayang, mari sini. Selama ia memijat bahuku dengan lembut, ia tidak tahu bahwa perhatiannya itu justru menjadi pengalihan sempurna. Aku mengamati tas kerjanya yang tergeletak di meja samping, tak terkunci. Mas, boleh aku minta segelas air putih hangat? Pintaku lagi. Suaraku terdengar serak. Saat Dani beranjak ke dapur kecil di villa, aku langsung bergerak cepat. Aku mengambil tas kerja itu, membukanya, dan mengeluarkan dokumen hibah palsu yang sudah kutandatangani. Aku memindainya menggunakan pemindai portabel kecil ke dalam flash drive. Kemudian, aku memotret setiap halaman dokumen itu dengan sangat jelas. Aku mengembalikan dokumen-dokumen itu ke dalam tas kerja, tepat sebelum Dani kembali dengan segelas air. Ada apa sayang? Tanyanya. Sedikit curiga, aku hanya mencari obat sakit kepala. Sudah ketemu? Dustaku. Tersenyum lemah. Setelah memastikan Dani sudah tidur pulas, aku keluar dari kamar menuju balkon. Dalam kegelapan malam yang hanya diterangi cahaya bulan, aku menyalakan ponsel satelit itu. Aku menghubungkan ponsel itu dengan flash drive, berisi salinan dokumen palsu itu. Aku mengirimkan semua data yang baru saja kuambil kepada pengacaraku di Jakarta. Semua bukti dokumen palsu, yang telah kutandatangani foto-foto nisan Bagas, hasil tes racun. Dan kini, pengakuan dari Dani dan Ibu Sare sudah berada di tangan tim hukumku. Di bawah langit gelap yang bertabur bintang, aku mengirimkan pesan terakhir kepada pengacaraku. Serangan, pukul 9 pagi, waktu Jakarta. Aku mematikan ponsel satelit itu, dan tersenyum. Senyum itu terasa dingin dan mematikan. Dani, kamu pikir kamu membawaku ke sini untuk mengurungku? Kamu salah. Kamu justru membawaku ke lokasi yang sempurna untuk serangan ini, tanpa sinyal, tanpa gangguan, dan tanpa ada yang bisa menghubungimu. Selama kamu menikmati kemenangan palsumu, timku akan bergerak cepat di Jakarta, mengunci setiap aksesmu ke harta warisan. Aku kembali ke kamar. Aku berbaring di sebelah Dani, yang tidur lelap setelah memastikan racun yang ia berikan selama ini telah membuatnya nyenyak.
Aku menatap wajahnya. Wajah yang terlihat damai. Wajah seorang penipu ulung yang tidak tahu bahwa besok pagi ia akan terbangun dalam mimpi buruk. Besok pagi, jaring yang kubuat akan menutup rapat. Matahari pagi di pulau terpencil itu terbit dengan semburat jingga dan emas. Namun suasana hatiku jauh dari tentram. Ini adalah jam-jam krusial. Pukul 9 pagi, waktu Jakarta, tim pengacaraku akan melancarkan serangan balasan. Aku harus memastikan Denny sibuk, tidak memiliki akses ke ponsel biasa, atau berita apapun, dan berada tepat di bawah pengawasanku. Aku terbangun lebih dulu. Aku membereskan ponsel satelit itu, menyembunyikannya di tempat yang aman. Aku kembali ke ranjang, pura-pura tertidur lelap. Tepat pukul 7:30, Dani bangun. Ia melihatku dan tersenyum puas. Ia pasti membayangkan hartanya sudah di depan mata. Ia mencium keningku, gerakan yang kini terasa seperti jijik yang tak tertahankan. Selamat pagi sayang, udara di sini segar sekali. Ya, kamu tampak lebih baik, katanya dengan nada penuh kasih yang kini hanya terdengar palsu di telingaku. Aku membalasnya dengan suara pelan yang dibuat-buat. Iya mas, aku merasa pusingku sudah berkurang sedikit. Terima kasih sudah membawaku ke sini. Aku harus tetap menjadi Vika yang lemah. Setidaknya sampai pukul 9. Setelah sarapan, kami duduk di balkon. Denny sibuk memainkan ponselnya, mencoba mencari sinyal operator. Tetapi nihil. Pulau ini benar-benar terisolasi. Kekesalannya karena tidak bisa menghubungi Putri, atau notarisnya terlihat jelas di matanya. Sinyal di sini buruk sekali. Aku tidak bisa mengecek email dari kantor, keluh Denny. Tidak apa-apa mas, lupakan pekerjaan sebentar. Nikmati saja, kataku, sambil menyentuh tangannya dengan lembut. Sentuhan itu membuatnya tenang. Ia mengira ia masih bisa mengendalikanku. Pukul 8:45. Jantungku berdebar semakin kencang. 15 menit lagi. Mas, aku ingin mengatakan sesuatu, kataku. Suaraku kini tidak lagi lirih, melainkan tenang dan dingin. Denny menoleh. Wajahnya sedikit terkejut melihat perubahan nadaku. Ada apa sayang? Aku menatap matanya dalam-dalam. Sorot mataku tidak lagi menunjukkan kepasrahan, melainkan kekuatan dan bahaya yang selama ini tersembunyi. Tadi malam, aku bermimpi. Aku bermimpi tentang makam, ujarku. Sengaja menggunakan kata-kata yang memicu kecemasannya. Wajah Dani langsung berubah tegang. Ketakutan muncul di matanya. Makam apa yang kamu mimpikan, Vika? Itu hanya bunga tidur. Bukan, aku memimpikan makam Bagas, kataku dengan jelas, mengucapkan nama itu dengan tenang. Ekspresi Dani langsung membeku. Semua kepura-puraan di wajahnya runtuh total. Ia bangkit dari kursi, menatapku dengan mata melotot, penuh keterkejutan. Bagaimana kamu tahu nama itu? Desisnya. Suaranya tercekat. Aku tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar tulus sejak aku tahu kebenarannya. Senyum yang dingin dan mematikan. Tentu saja, aku tahu semuanya. Dani, aku tahu tentang Putri, tentang anakmu yang meninggal, dan tentang rencana kalian untuk memberiku obat penekan saraf, agar aku terlihat gila, dan kamu bisa merebut seluruh hartaku, termasuk rumah warisan orang tuaku. Dani terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Ia mencoba menyangkal. Kamu bicara apa, Vika? Kamu pasti sedang berhalusinasi. Obatnya mulai bekerja, sayang. Tidak, mas. Potongku cepat. Suaraku kini meninggi, penuh penegasan. Obat itu tidak pernah bekerja, karena aku tidak pernah meminumnya. Aku bangkit, berjalan menghampirinya, dan berdiri tegak, memancarkan aura dominasi yang selama ini kututupi. Selama ini, aku hanya memainkan peran istri yang sakit mental. Dan kamu dan ibumu sangat menikmati pertunjukan itu kan? Aku mengeluarkan ponsel darurat yang sudah kupersiapkan. Aku membuka salah satu dokumen hasil penyelidikan. Foto Denny menangis di makam Bagas. Aku tahu makam itu ada di sisi timur,
bukan di blok mawar tempat putra kita dimakamkan. Aku tahu, Ibu Sarah bersekongkol dengan putri. Aku tahu kalian semua adalah komplotan penipu yang hanya mengincar uang. Dani roboh di kursi. Seluruh kekuatannya hilang. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ketakutan dan keputusasaan terlihat jelas di matanya. Tiba-tiba, ponsel Dani yang tergeletak di meja bergetar keras. Sinyal operator yang lemah, yang selama ini dicari Dani, akhirnya muncul. Itu adalah panggilan masuk dari kantor polisi. Dani melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Lalu menatapku. Tatapannya kini bukan lagi nafsu, melainkan kebencian murni bercampur ketakutan yang mendalam. Aku tersenyum kemenangan. Ya, Mas, tepat pukul 9, di Jakarta, tim pengacaraku telah melayangkan tuntutan pidana atas percobaan pembunuhan, penipuan, dan manipulasi aset. Semua bukti, mulai dari rekaman suaramu di pemakaman, hasil tes racun, hingga salinan surat hibah palsu yang kamu yakini asli, sudah berada di tangan penyidik. Tidak, tidak mungkin, raung Dani. Ia mencoba meraih ponselnya, tetapi aku lebih cepat. Aku mengambil ponselnya, mematikan panggilan dari polisi itu, dan menjatuhkannya ke laut. Ponsel itu tenggelam, membawa semua harapan terakhir Dani. Aku mendekat lagi, berbisik dingin, kamu membawaku ke sini untuk mengurungku, Dani. Tapi justru, kamu yang terperangkap dalam jaring terakhirku. Nikmati liburan terakhirmu, sebelum kamu kembali ke Jakarta, dan mengenakan seragam oranye. Aku membalikan badan, berjalan menjauh, meninggalkan Dani yang duduk membeku, wajahnya hancur. Pemandangan laut yang indah, kini menjadi latar belakang dari akhir permainan yang sangat menyakitkan bagi sang penipu. Keadilan telah ditegakkan.